Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nasari, dan kali ini saya akan membahas mengenai pajak. Pajak dari bahasa Latin, taxo atau rate, adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles M. McLaur, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, orang pribadi atau badan, oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif, untuk mencapai kesejahteraan umum, penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya, termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung, dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Definisi: terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Yang kedua, menurut P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, selanjutnya dari Prof. Dr. Haji Rohmat Sumitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Selanjutnya, menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini
memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Sumitra merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur pajak. Dari beberapa definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis, pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, atau pengertian secara yuridis, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan. Dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur regulatif. Selanjutnya, penggolongan jenis pajak. Pajak di Indonesia dapat dibedakan atas 3 kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung pajak. 2. Berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga, berdasarkan pihak yang memungut pajak. Berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terdiri dari 2 macam, yaitu A. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. B.
B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh, pajak penjualan, PPN, PPNBM, bea materai, dan juga berdasarkan sifatnya. Pajak terdiri dari dua macam berdasarkan sifatnya, antara lain A. Pajak subjektif. Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Setelah diketahui keadaan subjeknya, barulah diperhatikan keadaan objektifnya. Sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya, perhitungan pajak penghasilan. Jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. B. Pajak objektif. Pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya, pajak pertama nilai atau PPN tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak. Pajak berdasarkan pihak yang pemungut pajak. Berdasarkan pihak pemungut, pajak terdiri dari dua macam, antara lain A. Pajak pusat. Pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pajak pertama nilai atau PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB hanya pada sektor perhutanan, perkebunan, dan sektor pertambangan, sedangkan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Yang keempat, bea materai. Pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang bea materai. Yang nomor 5, bea keluar atau bea masuk. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 JO Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Nomor 6, cukai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 JO Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. B. Pajak daerah.
Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang PDRT yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di Pemda antara lain yang pertama, pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nomor 2, pajak kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, di antara lain fungsi pajak adalah sebagai fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembayaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan. Pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu pemungutan pajak harus adil, seperti halnya produk hukum,
Pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contoh, nomor 1, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. Kedua, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. 3, sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak melakukan secara umum. Jaminan hukum akan terjaga keresahian bagi para wajib pajak. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik secara segi perhitungan maupun dari segi waktu. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh, biaya materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 tarif. Contoh, tarif PPN-nya beragam disederhanakan menjadi hanya 1 tarif, yaitu 10%. Contoh selanjutnya, pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan PPh yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau pribadi. Dan selanjutnya adalah asas pemungutan. Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli, untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak antara lain, menurut Adam Smith, dalam bukunya Wealth of Nations, dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas equality, asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas certainty, asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas convenience of payments, asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, saat yang paling baik, misalnya
di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Asas efisiensi, asas efisien atau asas ekonomis. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain, harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama atau diperlakukan sama. Asas beban yang sekecil-kecilnya. Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya, jika dibandingkan dengan nilai-nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Asas politik finansial. Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Pajak asas keadilan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diberlakukan sama pula. Asas administrasi menyangkut masalah kepastian perpajakan. Kapan, di mana harus membayar pajak. Keluasan penagihan, bagaimana cara pembayarnya, dan besarnya biaya pajak. Asas yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Asas pengenaan pajak, agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara-negara tersebut. Tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh, di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Tidak dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijelaskan setelah dan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah 1. Asas domisili. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atau asas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau beban apabila untuk kepentingan perpajakan. Orang pribadi tersebut merupakan penduduk, residen, atau berdomisili negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan negara itu. Yang kedua, asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Yang ketiga, asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan.
Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal, seperti halnya dalam asas domisili. Sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas worldwide income. Dan selanjutnya adalah teori pemungutan. Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu yang pertama, teori asuransi. Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlakukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi, diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.